wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Waraqat di Usulul Fiqh. Dalam pembahasan usul fikih di hari ini kita masuk di pembahasan an-naskhu. Ini juga pembahasan yang penting diketahui karena kadang ada orang berdalil, ternyata dalil itu sudah dihapus hukumnya. Sudah dihapus hukumnya. Dan kadang orang berucap ini telah dihapus, tapi ternyata menyatakan bahwa telah dihapus itu butuh ia diketahui beberapa syarat dan ketentuannya. Ini semua harus diketahui terkait dengan pembahasan an-nasakh. Kita lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Kukira konawe. Sakit, Ustaz. Sakit? Oh, syafahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif Syekh Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullah, an-naskhu. Wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu. Yuqalu nasakhati syamsu dhilla idza azalathu. Wa qila ma'nahu an-naqlu min qawlihim nasakhtu ma fil kitabi ay naqaltuhu. Wa hadduhu wal khitabu dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Thumma qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, an-naskhu fil lughati yutlaqu ala ma'nayain. Al-awwalu ar-raf'u wal izalatu. Yuqalu nasakhati syamsu dhilla ay azalathu. Wa nasakhati rihu al-atharu azalathu. Qala ta'ala wa yansakhu Allahu ma yulqi syaitanu. Athani an-naqlu. Yuqalu nasakhtu ma fil kitabi ay naqaltuhu ma'a baqa'il asli li'anna ma fil kitabi lam yunqalu haqiqatan. Qala ta'ala inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Baik. Masya Allah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, an-naskhu, nasakh. Kata beliau, wa amman naskhu fa ma'nahu, adapun nasakh maka maknanya, maksudnya lugatan secara bahasa, al-izalatu bermakna menghilangkan. Bermakna menghilangkan. Yuqal dikatakan secara bahasa, contohnya nasakhati syamsu dhilla. Asyams, matahari, menasakh, menghapus adzil, bayangan. Matahari menghapus bayangan. Kapan dikatakan begitu? Idza azalathu, kalau dihilangkan bayangannya. Wakila ma'nahu, dan dikatakan maknanya, ini makna kedua, an-naqlu, menyalin, memindahkan. Ya, dia bisa bermakna menyalin atau memindahkan. Min dalika, min qaulika, dari ucapan kamu, contohnya nasakhtu ma fil kitab, saya menasakh apa yang ada dalam kitab ini, yaitu maksudnya naqaltuhu, saya menyalinnya. Wahadduhu, dan Al-Imam Al-Juwaini berkata hadnya, had itu artinya ta'rifuhu. Had artinya pengertiannya. Pengertiannya adalah al-khitabud dal ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabi al-mutaqaddimi ala wajhin laulahu
lakana tsabitan ma'at tarakhihi anhu. Pengertian ya agak panjang tapi mencakup semua syarat dan ketentuan nasakh. Nasakh itu kata Al-Imam Al-Juwaini adalah al-khitab. Dia khitab. Khitab artinya dalil. Ya, karena khitab itu adalah pembicaraan Allah dan pembicaraan Rasulnya. Ad-dal yang menunjukkan ala raf'il hukmi, menunjukkan atas terangkatnya hukum. As-sabit yang tetap bil khitabil mutaqaddim, dengan khitab dalil yang telah lewat. Jadi ada sebuah hukum ditetapkan oleh dalil, tapi dalilnya yang sebelumnya. Iya, diangkat oleh khitab yang baru, dalil yang belakangan. Ini menunjukkan nanti syarat dari nasakh dan mansukh harus ada dalil yang dulu, kemudian ada dalil yang terakhir. Artinya harus ditahu tanggalnya. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau tidak ditahu tanggalnya, tidak boleh kita sembarang mengatakan ini dihapus. Harus ditahu tanggalnya. Iya. Kata beliau ala wajhin, di atas sisi, laulah, kalau bukan karena dia, yaitu bukan karena dalil itu yang sebelumnya, diangkat oleh dalil setelahnya, lakana sabitan, maka itu hukumnya akan tetap, tidak diangkat. Syaratnya, ma'at tarakhihi anhu, bersamaan dengan dalil yang belakangan itu diakhirkan darinya. Artinya, dalil yang dihapus dengan dalil yang menghapus itu beda zamannya. Yang dihapus dia duluan turun. Dia duluan dilakukan. Kemudian dalil yang menghapus itu belakangan. Misalnya kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah kubur. Berarti ini ucapan menghapus itu larangan yang dulu. Paham maksudnya? Ini ucapan menghapus larangan yang dulu. Jelas kan? Dipahami ini ya? Ini yang disebut dengan nasakh. Ada dalil yang menetapkan sebuah hukum, kemudian turun dalil yang mengangkat hukum itu. Turun dalil yang mengangkat hukum itu. Kalau bukan karena dalil ini yang mengangkatnya, maka hukum yang ditetapkan oleh dalil sebelumnya akan tetap berlaku. Akan tetap berlaku. Ini masalah nasakh. Kemudian pensyarah berkata, an-nasakh secara bahasa digunakan di atas dua makna. Makna yang pertama, ar-raf'u wal izalah, bermakna mengangkat dan menghilangkan. Yuqal, dikatakan nasaqatis syamsu dhilla, matahari menghapus bayangan, ay azalathu, itu dia hilangkan. Wa nasaqatir ruhu ar-rihul asar, ya, angin angin menghilangkan bekas jejak. Orang kalau jalan di pasir kan akan ada jejaknya. Kalau jalan di pasir, kemudian kalau ada angin, maka jejak itu akan hilang. Paham kan? Jejak itu akan hilang. Ai azalathu, yaitu dia menghilangkannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ini maknanya secara bahasa, fayansakullahu ma yulki syaitan, maka Allah menghilangkan, menghapus apa yang dilemparkan oleh syaitan. Makna yang kedua, an-naqlu, dia bisa bermakna an-naqlu, menukil, memindahkan, menyalin. Yuqal, dikatakan nasakhtu ma fil kitab, saya menasakh apa yang ada dalam kitab. Apa artinya? Naqaltuhu, saya menyalinnya, ma'abaqa'il asl, bersamaan dengan tetapnya aslinya. Jadi ini kitab saya salin. Berarti saya cuma pindahkan isinya
tapi aslinya masih ada. Paham kan? Aslinya masih ada. Ini dua pengertian ini juga memang semakna dengan nasakh secara istilah. Karena kadang itu nanti akan dicontohkan. Ada hukum diangkat. Dihapus lafadznya. Diganti dengan lafadz yang baru. Ada juga hukum diangkat. Masih ada lafadznya. Tapi sudah hilang hukumnya. Paham maksudnya? Jadi ada nanti ayat yang dihapus begitu. Ada yang dihapus. Sudah tidak ada lafadznya dalam Al-Quran. Ada yang dihapus hukumnya. Tapi masih ada lafadznya di Quran. Jadi dua makna ini sejalan dengan makna nanti nasakh. Dia belok katakan li'anna ma fil kitab lam yunqal haqiqatan. Karena apa yang ada dalam kitab itu tidak dipindahkan secara hakikat. Paham kan? Kan isinya tidak dipindahkan. Tidak diangkat itu tulisannya. Tapi dia cuma menyalin. Dia menyalinnya. Qala ta'ala Allah berfirman. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sungguh kami akan menasakh apa yang kalian amalkan. Apa artinya? Kami akan mencatatnya. Kami akan menulisnya. Apa yang kalian lakukan. Amalan kalian, yang kalian amalkan, tetap kalian yang amalkan. Tapi kami catat. Apa yang kalian lakukan. ثم قال الشارح حفظه الله قوله وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم إلى آخره. حده أي معناه الاصطلاحي وهذا تعريف الناسخ وهو الخطاب لا تعرف النسخ الذي هو رفع الحكم أو اللفظ لكن يؤخذ منه تعريف النسخ لأنه يلزم من كون الناسخ هو الخطاب الدال على رفع أن يكون مدلول الخطاب هو النسخ الذي هو رفع الحكم فالرافع هو الخطاب والرفع هو النسخ فهما متلازمان إذ لا رفع إلا بخطاب. Baik. Kata beliau, wahadduhu al-kitab ad-dal ala raf'il hukum ila akhir. Beliau katakan haddu, yaitu maknahul istilahi, yaitu maknanya secara istilah, pengertiannya secara istilah. Inilah pengertian nasakh, itu dia adalah al-kitab. Kitab, pembicaraan, dalil. La ta'rifan nasakh. Ini yang beliau sebutkan ini adalah pengertian nasakh isim fa'il. Bukan pengertian nasakh masdar. Karena beliau katakan al-kitab berarti kan Allah dan Rasulnya. Paham kan? Yang mengucapkan itu dalil. Iya. Ini pengertian nasakh. Bukan pengertian nasakh. Yang dia adalah mengangkat hukum atau lafaz. Akan tetapi diambil darinya pengertian nasakh. Karena ketika antum tahu itu nasakh itu apa, maka antum akan tahu apa itu nasakh. Nasakh itu kan yang menghapus. Berarti nasakh penghapusan. Kan beda masdar sama isim fa'il. Iya. Li'annahu yalzamu min kaunin nasakh wal hitab ad-dal ala rafi. Karena keharusan dari nasakh itu adalah khitab yang menunjukkan atas terangkatnya sebuah hukum ayakuna madlul khitab wa nasakh. Maka kandungan dari khitab itu adalah penghapusan. Kan diangkat, berarti dihapus. Sama. Huwa nasakhul ladzi huwa raf'ul hukum. Dialah nasakh yang merupakan pengangkatan hukum. Ar-rafi' wal khitab. Maka yang mengangkat itu namanya khitab. Yang mengangkat hukum namanya khitab. Waraf'u huwa nasakh. Dan yang terangkat itulah dibilang nasakh. Maksudnya makna masdar ke masdar, isim fa'il ke isim fa'il. Fahuwa mutalaziman idla raf'a illa bi khitab. Maka keduanya saling mengharuskan. Karena tidak akan ada pengangkatan hukum kalau tidak ada khitab. Paham ya? Kalau tidak ada yang mengkhitab
yang menghapus hukum itu. Terus? Qala syarih hafizallah qauluhu al-khitabu al-muradu bihi al-kitabu wa sunnatu. An-nasikhu huwal kitabu awis sunnatu. Wala naskha bil ijma'i walal qiyasi. Amma al-ijma'u fali'annahu la yun'akidu illa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafatihi la yumkinu nasku li'annahu tashri'un. Wa innama yaqa'u nasku bimustanidil ijma'i. Wa ammal qiyasu fali'anna an-nasa muqaddamun alaihi wa la yusaru ilaihi illa inda adamin nafsi. Masya Allah. Kemudian berkata beliau tadi al-khitab yang diinginkan dengannya adalah kitab dan sunnah. Jadi kalau bilang ini kitabullah, ini kitabur Rasulullah, berarti maksudnya apa? Kitab dan sunnah. Itu yang diinginkan. Ketika dibilang ini adalah pembicaraan dari Allah dan Rasulnya, berarti ini adalah apa? Dalil Quran dan sunnah. Itu yang dimaksudkan. Wahwal kitab awis sunnah, dia fannasikh huwal kitab awis sunnah. Maka yang dibilang menghapus itu adalah kitab dan sunnah atau sunnah. Wala naskha bil ijma' walal qiyas. Perhatikan. Tidak ada penghapusan dengan ijma', tidak ada penghapusan dengan qiyas. Tidak boleh. Tidak dibolehkan ada orang mengatakan ini al-dayat dalil dihapus oleh ijma'. Salah. Atau ada orang mengatakan ini dalil dihapus oleh qiyas. Salah. Harus dipahami itu. Iya, yang bisa menghapus itu Quran dan sunnah, bukan qiyas, bukan ijma. Tidak boleh kesepakatan ulama menghapus Quran. Itu hati-hati. Itu harus diyakini baik-baik. Karena sebagian orang kadang dia ilgokan dihapus Quran dan sunnah karena pendapat kiainya. Paham kan? Pendapat. Bahkan apalagi ada perselisihan. Ijma saja tidak menghapus Quran. Qiyas tidak menghapus apa? Sunnah. Tidak boleh. Yang menghapus Quran dan sunnah itu juga adalah Quran dan sunnah. Tidak dihapus dengan ijma, tidak dihapus dengan qiyas. Kemudian beliau berkata, amal ijma, kenapa tidak bisa dihapus oleh ijma? Beliau berkata, adapun ijma, kenapa tidak boleh? Fali'annahu la yan'akidu illa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan ada ijma' kecuali setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafatihi la yumkinu nasakh. Dan setelah wafatnya Nabi tidak mungkin nasakh. Li'annahu tashri'. Karena ini dihapus, ini tidak dihapus. Itu namanya pensyariatan. Harus diingat baik-baik. Itu namanya pensyariatan. Apakah kalau Nabi wafat masih ada pensyariatan? Kan sudah tidak ada lagi. Dengan Nabi meninggal maka sudah tidak ada lagi wahyu. Paham ini? Dengan Nabi meninggal tidak lagi apa? Wahyu. Tidak boleh sembarang orang bilang ini dihapus. Ya. Setelah Nabi SAW meninggal. Wa inna ma yakun nasakh bimustanidil ijma'. Sesungguhnya tiada lain terjadi penghapusan itu dengan landasan daripada ijma' itu. Kan kalau para ulama bersepakat, kan pasti ada dalil. Kalau ada yang mengatakan ini dihapus oleh ijma', ketahuilah. Bukan ijma' yang menghapus, tapi dalilnya itu ijma'. Karena kalau ada ijma' pasti punya dalil. Mereka tidak mungkin sepakat di atas akal. Pasti mereka bersepakat di atas dalil. Itu dia. Wa amal qiyas. Adapun qiyas. Qiyas tidak boleh juga menghapus. Kenapa? Fali annan nasa muqaddam alaih. Karena nas lebih dikedepankan daripada qiyas. Kalau ada dalil, nas. Kemudian ada qiyas. Ini qiyas bertentangan dengan dalil. Mana yang antum dahulukan? Rizki? Dalil. Tidak boleh kita kedepankan qiyas. Sementara ada apa dah? Dalil. Ketika kita berdalil, harus kedepankan dalil daripada qiyas. Maka otomatis qiyas tidak boleh menghapus dalil. Karena kita harus pegang dalil dulu. Kita harus pegang apa? Dalil dulu. Baru kita qiyas. Ini kata beliau. Kata beliau, wala yusaru ilai illa inda adamin nas.
Ini harus diperhatikan baik-baik. Ini juga faedah penting. Tidak boleh kita kembali kepada kias kecuali ketika tidak adanya nas. Sebagian orang kadang berpendapat dengan kias padahal sudah ada nas. Ketika ada nas, tidak boleh kita ke kias. Paham ya? Walaupun nanti antum akan tahu bahwa kias yang benar tidak akan mungkin bertentangan dengan nas sahih. Kalau ada kias bertentangan dengan nas, maka antara dua dari satu keadaan. Pertama, bisa saja nasnya dhaif, tidak sahih. Yang kedua, kiasnya yang salah. Kiasnya yang salah. Karena tidak akan mungkin kias bertentangan dengan nas. ثم قال الشارح حفظه الله والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى ويطلق على الناس الناسخ ويقال هذه الآيات ناسخة لكذا. Baik, sampai situ. Kata beliau rahimahullah, nasikh pada hakikatnya berarti Allah. Karena kan Quran dari siapa? Allah. Sunnah dari siapa? Allah kan. Anda paham kan? Jadi yang menasah, yang menghapus pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hukum Allah. Allah mau hapus. Nah, itu urusannya Allah. Tidak boleh kita pertanyakan. Karena menghapus itu pada hakikatnya Allah. Wa yutlaqu ala nas an-nasikh. Kadang juga diitlakan, digunakan atas nas, nasikh. Ini nas, nasikh. Paham kan? Iya, atas nas, nasikh. Fayuqal hadhil ayah nasikh walikada. Ayat ini menghapus yang itu. Padahal yang menghapus siapa? Yang menghapus pada hakikatnya siapa? Allah. Tapi kita bilang ini nas menghapus. Ya, karena nas itu siapa yang mengucapkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di situ insyaallah besok baru kita lanjutkan lagi setelahnya insyaallah.